atau membantu ibunya di rumah membuat kue. Siapa ini kira-kira? Ayo. Saya, Bu. Ya, Riri. Nah, apa nama alat untuk memanggang kue kering tersebut, Riri? Oven. Oh, oven. Nah, terbuat dari bahan apa alat tersebut? Terbuat dari aluminium. Dia terbuat dari aluminium. Nah, Riri, pernahkah? Yang lain juga ya. Pernahkah kalian tidak sengaja Riri menyentuh alat tersebut dalam keadaan di atas kompor alat tersebut? Pernah nggak, Riri? Apa yang kamu rasakan, Riri? Iya, ya. Yang kamu rasakan adalah panas. Nah, kakak. Anak-anak, bahwa tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu, dengan membaca kalian mampu menggali informasi dari teks eksplanasi atau penjelasan yang berjudul bahan konduktor dan isolator di sekitar kita dengan teliti. Itu adalah yang pertama, tujuan pembelajaran kita. Yang kedua, setelah membaca, ibu minta menemukan kata kunci dari teks eksplanasi tersebut. Nah, ya, yang dengan judulnya bahan konduktor dan isolator di sekitar kita. Nah, selanjutnya ibu minta membuat menjadi sebuah paragraf dengan menggunakan. Nah, yang ketiga, kalian akan diminta membuat berkelompok ya. Nah, bersama kelompoknya siswa atau kalian itu mampu membuat diagram berdasarkan kata kunci dan paragraf dari teks eksplanasi atau penjelasan yang berjudul bahan konduktor dan isolator di sekitar kita dengan tepat. Nah, yang keempat, kalian akan mengamati video yang akan ibu putar di depan. Nah, dengan mengamati video, kalian mampu mengkategorikan peralatan rumah tangga yang termasuk konduktor dan isolator dengan benar. Nah, di situ ibu minta memilah antara peralatan rumah tangga antara isolator dengan konduktor. Jadi memilahnya. Nah, yang kelima, dengan membaca. Di situ di bahan ajar itu ada tugas kalian itu membaca. Nah, dengan membaca, kalian mampu menggali informasi dari teks bacaan gambar cerita dengan teliti. Ini ya yang kelima dari tujuan pembelajaran kita. Yang terakhir atau yang keenam, melalui diskusi kelompok, kalian dapat menganalisis hasil dari menggali informasi dengan benar. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Taksai. Anak-anak, sekarang silakan kalian buka bahan ajar yang tadi kalian dapati masing-masing. Di situ terdapat bacaan dengan judul bahan konduktor dan isolator di sekitar kita. Nah, silakan baca. Anak-anak, sambil kalian membaca di bahan ajar kalian garis bawahi hal-hal penting yang terdapat di bacaan tersebut. Iya, kamu
garis bawahi hal-hal pentingnya. Nah, hal-hal penting ya kalian garis bawahi, kata-kata kuncinya itu kalian garis bawahi. Nah, anak-anak, sekarang ibu minta kalian perhatikan ke depan. Perhatikan video yang akan ibu putar di depan. Nah, ini ibu sendiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 SD Negeri 17 Melingsu. Berjumpa kembali dengan Ibu Rana Dewi dalam kegiatan belajar mengajar kali ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang tema 6, yaitu panas dan perpindahannya, subtema 3, pengaruh tawar terhadap lingkungan, pembelajaran 5. Hari ini kita akan mempelajari mengenai konduktor dan isolator. Bahan konduktor dan isolator. Bahwa konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Sedangkan isolator adalah bahan yang sulit, bahkan tidak dapat menghantarkan panas. Itulah perbedaan antara bahan konduktor dan isolator. Bahan konduktor dan isolator. Konduktor. Sebagai contoh bahan konduktor antara lain yaitu besi, aluminium, dan tembaga. Isolator. Sebagai contoh, bahan isolator yaitu antara lain kayu, karet, kain, dan plastik. Bahan konduktor dan isolator. Sebagai contoh, gabungan keduanya adalah panci. Pemegang dari isolator, pemegang tutup panci dari isolator, dan yang untuk diletakkan di atas api dari konduktor. Penggunaan benda konduktor dan isolator, yaitu selimut. Selimut memerangkap udara. Udara adalah isolator, sehingga tidak menghantarkan panas yang keluar dari tubuhmu. Dengan demikian, badanmu tetap terasa hangat. Panci terbuat dari bahan logam, misalnya aluminium. Aluminium merupakan penghantar panas yang baik. Panci akan menghantarkan panas ke makanan yang dimasak. Pegangan panci terbuat dari plastik. Plastik merupakan isolator, sehingga kamu tidak akan kepanasan ketika memegangnya. Oven atau pemanggang juga menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Dengan menggunakan bahan konduktor seperti aluminium, diharapkan panas dari sumber panas seperti kompor atau listrik tidak keluar. Demikianlah pemaparan ibu kali ini mengenai konduktor dan isolator. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian mendengarkan penjelasan dari ibu yang ibu tuangkan di dalam video, sekarang kalian simak percakapan antara dua orang murid pada slide di depan. Nah, kalian simak lagi. Nah, kalian baca sendiri. Itu adalah percakapan antara dua orang murid. Nah, kalian baca. Kelihatan tidak, nak? Itu ada di balik ajar kalian ya. Nah. Di bahan ajar juga ada. Kalian tinggal membacanya saja ya.
minta kalian membuka di sebelahnya di bahan ajar kalian. Nah, coba dibuka dulu masing-masing. Nah, ada di situ gambar cerita. Nah, kalian Ibu minta untuk membaca teks bacaan mengenai gambar cerita. Nah, kalian baca dulu. Dan mencari atau menggali informasi penting dari teks tersebut yang kalian baca. Kalian cari informasi penting apa-apa saja yang terdapat di dalam bacaan tersebut. Sekarang kalian Ibu bagi menjadi beberapa kelompok. Ya, kita membentuk kelompok. Ibu serahkan dengan kalian cara membuat kelompoknya, karena Ibu tidak mau Ibu yang membagikan. Tetapi Ibu juga ingin kalian tidak memilah-milah antara yang pandai, yang kurang pandai. Ibu tidak mau seperti itu. Jadi bagaimana solusinya supaya adil? Terus orang yang mendapat angka yang sama berarti dia satu kelompok. Maksudnya kita menghitung dari angka 1 sampai 3. Yang mendapatkan angka yang sama itu berarti satu kelompok. Nah, yang lain setuju apa tidak? Setuju. Berarti kita mulai menghitung dari depan atau dari belakang? Dari belakang atau dari depan? Dari depan. Ada yang depan, ada yang belakang. Yang mana benar tadi? Dari depan. Nah, ya kita putuskan dari depan saja, ya, jangan banyak depan belakang. Nah, Ibu minta dari kami menghitung, berarti menghitung dari angka 1 sampai 3. 1, 2, 3. Begitu kan? Nah, coba hitung dari Rapi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, berarti yang mendapat angka yang sama itu satu kelompok. Yang dapat angka 1 tadi tunjuk tangan. Yang angka 1 berarti Davi, Paris, Fitri sama Titin. Nah, berdiri dulu. Diri dulu. Bisa kita banyak, bisa. Nah, satu kelompok. Yang dapat angka 2 siapa? Nah, berarti Rangga, Dirin, Gila. Nah, itu satu kelompok. Ayo berdiri, ayo lemahnya. Nah, berarti sisanya ini yang mendapatkan angka 3 yaitu Amir, Rukmana sama Ratan itu satu kelompok. Nah, bentuk kelompoknya masing-masing. Berarti kursinya pindahkan mejanya. Nah, Ibu mau kalian bekerja sama secara aktif di kelompoknya masing-masing. Tetapi walaupun kalian Ibu bagi dalam satu kelompok. Nah, seperti sekarang ini kan Ibu sudah membagi kalian atau kalian sudah terbagi menjadi kelompok. Tetapi kalian mengerjakan LKPD-nya tetap masing-masing. Paham tidak? Jadi walaupun satu tim, walaupun satu kelompok, itu kalian mengerjakan LKPD-nya masing-masing, tidak satu kelompok satu, tetapi
kerjakan sendiri-sendiri. Kan sudah dapat LKPD kan semuanya kan? Sudah kan? Nah, kaca. Sekarang coba kalian buka LKPD-nya. Silakan buka LKPD-nya. Nah, di LKPD tersebut terdapat pertanyaan-pertanyaan. Jika kalian kurang jelas pertanyaan tersebut, tanyakan dengan ibu. Nah, dilihat bacaannya terdapat di bahan bacaan, materinya terdapat di bahan bacaan. Jadi sekarang tugas kalian mengerjakan LKPD-nya. Nah, silakan kerjakan. Apabila ada yang tidak jelas, silakan tanyakan dengan ibu. Ya. Sekarang tugas kalian adalah menuliskan hal-hal penting, hal-hal yang dipahami dari setiap paragraf ya pada bacaan di dalam kalimat tersebut ya. Nah, kalimat-kalimat tersebut mewakili isi dari bacaan yang telah kalian baca. Nah, ya, selanjutnya tugas kalian adalah membuat paragraf. Nah, pertama kalian yaitu menuliskan hal-hal yang dipahami dari setiap paragraf pada bacaan dalam sebuah kalimat. Nah, setelah selesai kalian mengisi paragraf 1 sampai paragraf 6. Kalian membuat sebuah paragraf untuk menjelaskan isi bacaan yang melibatkan semua isi dalam setiap paragraf dengan memperhatikan kata-kata baku dan ejaan yang tepat. Nah, itu tugas kalian kerjakan terlebih dahulu. Nah, setelah kalian menuangkan dalam bentuk paragraf ya, kalian juga diminta untuk membuat diagram ya. Kalian silakan pilih salah satu. Coba perhatikan dulu sebentar di LKPD-nya. Coba dibuka dulu. Sebentar, Ibu menjelaskan cara pengerjaannya. Nah, di situ kalian setelah membuat paragraf, kalian diminta untuk membuat sebuah diagram. Nah, di LKPD sudah ada terdapat dua diagram. Kalian pilih salah satu saja. Jangan kedua-duanya, tetapi pilih salah satu saja. Kira-kira diagram yang mana yang kalian mau atau kalian inginkan. Jadi jangan kedua diagram tersebut. Paham tidak? Nah, ya. Setelah kalian membuat diagram, selanjutnya tugas kalian mengkategorikan.
Jadi menurut kegunaannya masing-masing dan sifat antaranya yang ada pada alat tersebut. Paham tidak? Paham. Nah, lanjutkan lagi kerjanya. Setelah kalian mengetahui alat dan bahan, nah, sudah kan? Sudah dalam mengerjakannya? Sudah kalian buat diagramnya sudah? Sudah. Nah, ya. Kalian buka LKPD-nya. Di situ kalian diminta untuk berdiskusi. Ya, berdiskusi sesama kelompok. Ya. Kalian menjawab beberapa pertanyaan. Nah, kalian menjawab beberapa pertanyaan di situ. Yang pertama, jelaskan apa yang kamu ketahui tentang gambar cerita. Tuliskan pemahamanmu dengan menggunakan kata-katamu sendiri. Itu terdapat di LKPD. Tidak perlu kamu lihat di depannya. Nah, selanjutnya berdasarkan pemahamanmu. Ya, ini kalian diskusikan. Ya, diskusikan bersama kelompoknya. Berdasarkan pemahamanmu tentang gambar cerita bersama kelompokmu, warnailah beberapa gambar tersebut. Paham? Nah, mulai kerjakan. Ada yang tidak jelas, tanyakan sama ibu. Nah, sudah? Kau cepat. Sudah selesai kalian mewarnai gambar tersebut? Nah, sudah. Jadi sekarang kalian tempelkan gambar tersebut di depan, di dinding. Nah, tempelkan gambar tersebut di dinding. Ya, semuanya. Ayo, tempelkan. Ya. Boleh sebelah sini juga boleh, nak. Nah, hasil karya kalian tempelkan masing-masing. Nah, Papa dari di sebelah sini. Kita dekatkan juga enggak Papa? Tempelkan. Nah, ayo tempelkan. Sudah semuanya? Sudah menempelkan karyanya masing-masing? Sudah? Ya. Dengan mewarnai. Nah, itu adalah hasil mewarnai kalian masing-masing ya, yang sudah kalian panjangkan di dinding. Apakah kalian sudah mengerjakan semua LKPD-nya? Sudah.
Ya, jadi selanjutnya tugas kalian, salah satu kelompok harus mengirimkan perwakilannya, yaitu kalian mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, dengarkan aturannya. Misalnya kelompok satu membacakan hasil kerjanya. Jadi dari kelompok 2, kelompok 3 itu harus menyimak. Karena apa? Karena di saat kelompok 1 mempresentasikan, kelompok 2, kelompok 3 harus memberi tanggapan atau memberi pertanyaan yang kira-kira tidak dipahami oleh kelompok kamu. Bisa kelompok 1 membacakan hasilnya, kelompok 2 oh kira-kira ini yang belum aku pahami, itu dicatat. Nanti kita ditanyakan kepada kelompok yang melakukan presentasi. Paham tidak? Nah, kalau begitu ibu minta dari kelompok pertama dulu ya untuk membacakan hasil kerja kelompoknya. Kira-kira kelompok 1 siapa perwakilannya? Ya, Titin, maju depan Titin. Dengarkan, kelompok 2, kelompok 3 tolong disimak. Apabila ada pertanyaan dan yang kurang jelas, kasih pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan kelompok 2, kelompok 3. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Menjelaskan isi bacaan yang melibatkan semua isi dalam setiap paragraf dengan memperhatikan kata-kata baku dan ejaan yang tepat. Barang-barang dalam kehidupan kita sehari-hari banyak yang memanfaatkan sifat benda sebagai pemikat atau insulator, seperti selimut, panci, oven, mesin mobil, dan motor. Semua benda-benda tersebut adalah bentuk benda konduktor dan insulator. Nah, kira-kira coba pertanyaan itu dari kelompok 1, kelompok 2 ada yang memberikan tanggapan atau bertanya. Ayo, kelompok 2 ada yang ingin memberi pertanyaan? Hah? Berarti sudah jelas ya? Nah, itu dari kelompok 2. Kelompok 3 ada yang ingin memberi pertanyaan? 3. Berarti sudah jelas presentasi dari kelompok 1. Nah, baiklah, kalau memang tidak ada pertanyaan, kita kasih aplaus dulu kepada kelompok 1. Nah, kalau begitu, sekarang giliran dari kelompok 2 membacakan hasil kerja kelompoknya. Siapa tadi yang kelompok 2 sudah memiliki perwakilan belum? Terus saya ini apa? Sudah ikut presentasi tadi. Ya, masih ada yang tanya tadi. Ada yang bertanya. Siapa pertanyaannya juga? Yang ya, tapi kemarin satu terus paling tadi pertanyaannya tulis pertanyaannya. Nah, kalau saya tanya pertanyaan ya. Ah, ini kan dia kan mencari. Nah, ini tentang panci kan, tentang panci. Nah, bagaimana? Ya, coba kalian dibuat itu pikiran sendiri. Masa ibu kalau dikasih tahu pasti kenapa? Ini pertanyaan, apakah setrika termasuk ke dalam konduktor? Setrika termasuk ke dalam konduktor.
berikan penjelasannya. Nah, sini. Menjawab sini piring. Jawab itu Pak Ririn. Paham? Satu kelompok jawaban dari kelompok 1 seperti ini. Berikan penjelasannya. Ya, jawabnya ya. Ya, karena apa tadi itu setrika kan? Nah, karena bahan setrika terbuat dari bahan setrika aluminium itu besi kan? Besi ya, nah, bahan setrika besi kan? Terbuat dari besi yang penghantar panasnya sangat baik atau kuat ya. Nah, satu ya. Jadi dari kelompok 3 tadi mempresentasikan apa? Nah, jadi kelompok 3 yang memberi pertanyaan, telah dari kelompok 2 ya. Nah, bilang beri pertanyaan bilang. Nah, kalau kelompok 3 presentasi ya. Kalau kelompok 3 presentasi. Nah, bilang coba ulangi. Bisa ya. Jadi coba baca kembali isi dari paragraf 1. Jangan enggak ada bahasa ini. Nah, udah. Ayo. Sekarang kelompok 2 ya. Nah, 1, 2, siap semuanya 3. Nah, sekarang kita panggil atau yang maju ke depan yaitu kelompok 2. Nah, kelompok 2 siapa yang mewakili mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Kira-kira siapa yang mau membaca? Ya, silakan bilang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dalam kelompok 2 ingin membacakan hasil kerja kami. Nama alat dan bagiannya. Ya, terus Bahannya aluminium. Kegunaannya untuk memanggang kue. Sifat ancaman konduktor. Nama alat dan bagiannya setrika. Nama bahan besi. Kegunaannya untuk merapikan pakaian. Sifat ancamannya konduktor. Nama alat dan bagiannya pegangan setrika. Bahannya plastik. Kegunaannya untuk pegangan saat menyetrika. Sifat ancamannya isolator. Tanyalah, paling mungkin teman-temannya ada yang mau bertanya. Apakah teman-teman ingin menanyakan pada kelompok kami? Nah, kira-kira ada dari kelompok 1 atau kelompok 3? Saya Oh, ada. apakah setrika termasuk ke dalam konduktor? Berikan penjelasannya. Apakah coba ulangi pertanyaannya lebih kuat lagi. Apakah setrika termasuk ke dalam konduktor? Berilah penjelasannya. Apakah setrika termasuk ke dalam konduktor?
Berikan penjelasan. Kira-kira dari kelompok 2 siapa yang ingin menjawab pertanyaannya? Saya Bu. Ya, ini. Ya, karena bahan yang diberikan terbuat dari besi yang menghantar panasnya sangat baik atau kuat. Nah, bisa dimengerti kelompok 1? Jawaban dari kelompok 2? Bisa ya. Nah, apakah dari kelompok 3 ingin memberikan pertanyaan? Tidak Bu. Tidak, ya. Nah, selanjutnya kita kasih hapus dulu. Ya, sekarang sisa kelompok 3. Siapa yang ingin membaca atau mempresentasikan? Nah, silakan Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin membacakan hasil dari kelompok kami. Berdasarkan bacaan bahasa pembentuk dan silaso kita siswa menuliskan hal-hal yang dibahas setiap paragraf baca. Pada bacaan dalam sebuah kalimat tersebut akan mewakili isi dari bacaan dan yang dibaca. Isi bab 1. Bahan-bahan dalam kehidupan sehari-hari yang memanfaatkan sifat berdasarkan sebagai pembuktian atau dibaca. Contohnya selimut dan kancing. Kedua, selimut mengangkat udara adalah isi gantung sehingga tidak panas dan tebal dari kaca tubuh. Kelompok 3. Ya, dengarkan kelompok 1 yang terbuat dari bahan logam, aluminium, contohnya kayu dan plastik. Kelompok 4. Oven atau pemegang juga menggunakan prinsip pemindahan panas secara konveksi dengan menggunakan bahan konduktor seperti aluminium. Paragraf 5. Mesin mobil dan motor terbuat dari bahan yang dapat menyerap panas. Paragraf 6. Arang hitam dibakar terlebih dahulu panas. Sudah? Beri pertanyaan kali ada. Kelompok 2 dan kelompok 1 dan kelompok 2, apakah ingin bertanya? Kelompok 1. Ya, silakan bilang. Coba baca kembali isi dari paragraf 1. Isi kembali dari paragraf 1. Nah, coba baca. Mungkin kelompok 2 tidak jelas kamu membacanya. Coba ulangi. Bahan-bahan dari kehidupan sehari-hari dan memanfaatkan sifat benda sebagai pendukung atau isi dari bentuknya selimut dan kancing. Nah, bisa dimengerti? Nah, Tidak ada pertanyaan lagi atau kelompok 1 mau bertanya? tidak. Nah, kalau tidak, kita kasih hapus dulu kepada kelompok 3. Nah, semua kelompok sudah mendapatkan giliran untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompoknya masing-masing. Nah, bos saya. Soal evaluasinya. Ya, tulis namanya ya, soal evaluasi. Coba dibuka di sebelahnya. Di situ soal evaluasinya terdiri dari 10 soal pilihan ganda. Nah, ada lembar jawabannya. Lembar jawabannya. Di situ kalian kasih tanda silang. Baca soalnya kasih tanda silang. Nah, bacakan dulu.
Saya waktu selesai. Selesai. Dah. Ya. Nanti bikin baca. Sekarang silakan kalian kumpulkan LKPD-nya di meja itu.
itu di rumah kita banyak kita jumpai. Nah, sekarang tugas kalian, tolong kalian kerjakan atau isi refleksi ya, lembar refleksi. Nah, seperti biasa kan setiap akhir pembelajaran kita selalu mengisi lembar refleksi. Lembar refleksi ya. Nah, kerjaan lo. Nah, dapatkan pada kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, kegiatan yang menarik itu apa? Tinggal isi masing-masing. Yang selanjutnya yang kedua itu adakah hal-hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut? Sebutkan apa saja. Yang ketiga, apa saja tantangan yang kamu hadapi pada masing-masing kegiatan? Pada masing-masing kegiatan pada hari ini ya, tantangannya apa-apa saja. Bagaimana cara kamu mengatasinya? Nah, itu saja ya, coba kerjakan. Tak selesai. Tak ya. Itu asal enak, itu asal. Barang-barang lah itu, coba tulis. Tulis asal. Ini lembar refleksi, silakan kumpulkan lembar refleksinya di meja itu. Sudah mengumpulkan semuanya? Oh, ya belum ya. Sudah? Nah, jadi pekerjaan kalian sudah Ibu koreksi. Hasil dari pekerjaan kalian besok Ibu bagikan. Ya. Jadi pesan Ibu seperti biasa, ini sudah seperti biasa ya. Setiap hari yang Ibu ingatkan secara terus-menerus, tidak bosan-bosannya. Tolong kalian di rumah lebih rajin lagi belajar. Nah ya, jangan malas nak dalam belajar. Karena apa? Apabila kita rajin belajar, otomatis segala keinginan kita, segala cita-cita kita akan tercapai. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin kalian perhatikan dulu di bawah mejanya kursinya masing-masing. Nah, kalau ada sampah, tolong dibuang ke tempat sampah. Sisa-sisa kertasnya kayak apanya kayak pelajaran kita pada hari ini. Ibu minta salah satu dari kalian maju ke depan untuk memimpin doa penutup pelajaran. Siapa yang kira-kira mau? Ayo tadi Davi. Ya, coba Haris pimpin temannya doa pulangnya.
Ta